materi kali ini kita bahas matematika kelas 3 SD ya. Kalian silahkan buka buku My Bimbel kalian halaman 133. Nah, meskipun di soal yang ditanya hanyalah mencari luasnya saja, tapi Ibu ingin kita menghitung keliling juga. Jadi kita untuk setiap soal mencari keliling dan luasnya. Untuk yang persegi juga keliling dan luasnya, segitiga juga kita cari keliling dan luasnya. Ya, halaman 133. Sekarang Ibu sudah tandain nih. Ini ada 5 gambar persegi panjang. Ibu namain semuanya sesuai dengan hurufnya. Ini adalah persegi panjang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Nah, kita bakal cari semua luas dan kelilingnya ya. Nah, untuk yang keliling kemarin juga udah pernah diberikan sama Ibu materinya sama kalian. Sekarang kita mengulang aja ya berarti. Kita mulai soalnya dari nomor yang ke-1. Ini untuk materi, kita tulis dulu, ini adalah materi persegi panjang. Persegi panjang ya. Nah, kalian kita bakal cari sama-sama keliling. Keliling A, B, C, D. Kemarin keliling A, B, C, D kita sudah mengetahui rumusnya adalah 2 panjang ditambah dengan 2 lebar. Ya, 2 panjang ditambah dengan 2 lebar. Sekarang kita masukin ke rumus ya. 2 panjang ditambah 2 lebar sama dengan, ini panjangnya ada berapa? Ini panjang ya. 1, 2, 3, ada 3 satuan, berarti 2 dikali dengan 3 ditambah 2 dikali dengan lebarnya berapa? Lebarnya 2. Nah, ya, jadi 2 dikalikan dengan 3 dulu, lalu 2 dikalikan dengan 2. 2 dikali panjang ditambah dengan 2 dikali lebar, seperti itu ya. Maka kalian akan mendapatkan hasilnya adalah 6 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 10 satuan, karena di sini tidak mempergunakan satuan baku seperti sentimeter ya. Ini kita tulisnya sebagai 10 satuan saja. Untuk yang keliling ABCD kita sudah bisa dapatkan. Bagaimana dengan luas ABCD-nya? Luas ABCD kemarin juga kita sudah bahas bahwa luas dari persegi panjang, ini keliling ya, luas dari persegi panjang adalah panjang dikalikan dengan lebar. Tuh ya, panjangnya diketahui tadi adalah 3 satuan, ini dikalikan dengan lebarnya adalah 1, 2 satuan. Maka hasilnya adalah 6 satuan persegi. Nah, ini untuk soal yang persegi panjang yang A, B, C, D. Sekarang kita masuk ke persegi panjang yang kedua. Persegi panjang yang kedua adalah E, F, G, H. Kita cari kelilingnya. Keliling E, F, G, H. Nah, keliling E, F, G, H. Keliling ini juga kan kemarin kita juga bisa mempergunakan rumus ini. 2 dikali panjang ditambah lebar. Seperti itu ya. Sekarang kita masukin 2 dikalikan dengan panjangnya berapa. Panjangnya kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya 6 ditambah lebarnya berapa? 1, 2, 3. Lebarnya 3. Maka selanjutnya 2 dikalikan dengan 6 ditambah 3. 6 ditambah 3 adalah 9. Maka
2 dikali 9 adalah 18. 18 satuan. Nah, untuk yang keliling cukup satuan saja ya. Kalau untuk yang luas kalian harus tambahkan persegi. Seperti itu. Sekarang kita cari luasnya ya. Luas EFGH. Luas EFGH sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Tadi rumus luas adalah panjang dikali lebar ya. Sekarang kita masukin panjangnya tadi ada 6, lebarnya ada 3. Berarti 6 panjang dikalikan lebarnya 3. Ya, hasilnya adalah 18 satuan persegi. Nah, untuk yang luas kalian harus tambahkan persegi. Itu ya. Sekarang untuk yang ketiga. Untuk bangun persegi panjang yang ketiga. Persegi panjang yang ketiga, kita yang ke bawah dulu ya. Nah, ini dia. IJKL. Kita cari kelilingnya. Keliling IJKL. Nah, kita masukin ya IJKL. Nah kalian nanti untuk selanjutnya silahkan mau enak yang mana, pakai rumusnya. Pakai rumus yang 2 panjang tambah 2 lebar atau pakai rumus yang ini. Boleh sama saja ya. Nanti hasilnya juga akan sama. Kita lihat ya, untuk panjangnya berapa yang IJKL ini. Panjangnya 1, 2, 3, 4. Panjangnya 4 ya. 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjangnya tadi adalah 4 ya. Sudah dihitung 1, 2, 3, 4. Kemudian lebarnya 1, 2, 3. 4 ditambahkan dengan 3. 2 dikalikan 4 tambah 3 itu 7. Hasilnya adalah 14 satuan. Nah, ini untuk keliling IJKL. Bagaimana untuk luasnya? Luas IJKL sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Panjangnya tadi 4, lebarnya 3. Berarti 4 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 12 satuan persegi. Nah, mudah ya. Ini hasilnya. Mudah seperti itu. Sekarang untuk yang nomor 4. Yang keempat ini adalah persegi panjang MNOP. Berarti kita cari ya kelilingnya dulu. Keliling MNOP. Dengan rumus 2 dikali panjang ditambah lebar sama dengan 2 dikali panjangnya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 panjangnya dan lebarnya 1, 2. Lebarnya 2. Tambahkan 2. Berarti 2 dikali 8 ditambah 2. Hasilnya 10 ya. 2 dikalikan 10 adalah 20 satuan. Maka keliling MNOP adalah 20 satuan. Seperti itu. Sekarang kita ke soal yang nomor 5. Nah, soal nomor 5. Soal nomor 5. QRST. Nah, di sini ya. QRST. Keliling QRST. Kita hitung ya, rumusnya masih sama. 2 dikali panjang ditambah lebar.
Berarti 2 dikali panjangnya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 2 dikalikan dengan 5 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nah, ini. Maka 2 dikalikan 5 tambah 6 adalah 11. Hasilnya adalah 22 satuan. Bagaimana dengan luasnya? Luas QRST sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Tadi panjangnya kita dapat 5, lebarnya adalah 6. Berarti 5 dikalikan dengan 6. 5 dikalikan 6 adalah 30 satuan persegi. Ini yang untuk luas QRST. Nah, tadi kelewat ya luas yang MNOP. Kita cari ya. Luas MNOP. Luas MNOP adalah panjang dikalikan dengan lebar. Nah, ini MNOP tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Lebarnya 1, 2. Berarti 8 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 16 satuan persegi. Nah, berarti untuk yang persegi panjang kita sudah beres ya. Untuk yang persegi panjang sudah beres. Coba kalian cobain kerjakan sendiri ya. Sekarang kita masuk ke materi yang persegi ya. Kita bahas tentang yang persegi nih. Persegi tadi sudah persegi panjang, sekarang kita bahas yang persegi. Kita kasih nama dulu ya bangun-bangunnya. Ini namanya CDEF. CDEF. Ini OPQR kecil ya. Ini GHIJ. Yang ini KLMN. Baik, sekarang kita buat ya. Kita kerjakan persegi untuk luas dan kelilingnya. Kita cari kelilingnya dulu ya. Untuk persegi yang pertama, keliling persegi CDEF. Nah, kalau persegi itu kan sisinya sama semuanya ya. Kita lihat nih. Ini ada 1, 2 sisinya. Berarti 2 sama 2. Ya, kalau sisi pasti kalau salah satu sisinya 2, sisi yang lainnya juga 2. Nah, rumus keliling itu untuk yang persegi adalah 4 dikalikan dengan sisi ya. Jadi ini 4 dikalikan dengan sisinya sudah dapat. Sisinya adalah berapa? Sisinya adalah 2. Nah, sisinya 2 ya. 2. Maka hasilnya adalah 8 satuan. Kemudian luasnya CDEF punya rumus sisi dikalikan dengan sisi. Sisi dikalikan dengan sisi berarti sisinya tadi adalah 2. 2 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 4 satuan persegi. Ini gampang ya. Gitu. Sekarang soal yang nomor 2. Segitiga persegi GHIJ. Kelilingnya sama ya. 4 dikalikan dengan sisi. 4 dikalikan dengan sisinya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sisinya 6. Berarti 4 dikalikan dengan 6. 4 dikalikan dengan 6 adalah 24 satuan. Ingat ya, kalau keliling tidak usah pakai persegi. Yang pakai persegi itu luas ya. Luasnya
GHIJ itu sisi dikalikan dengan sisi. Sisinya berapa tadi? Udah kita hitung 6 ya. Berarti 6 dikalikan dengan 6. 6 dikali 6 adalah 36. Satuan persegi. Seperti itu ya. Sekarang kita ke persegi yang ketiga. Persegi yang ketiga adalah kita cari keliling KLMN. Dengan rumus yang sama, keliling adalah 4 dikalikan dengan sisi. Kita hitung ya. Yang ini deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Berarti ini adalah 4 dikalikan dengan 8. 4 dikalikan 8, 32 satuan. Dan luas KLMN berarti sisi dikali sisi, yaitu 8 dikali 8. Hasilnya adalah 64 satuan persegi. Gitu. Sekarang yang persegi yang terakhir, yang paling imut, yang paling kecil. Kita cari kelilingnya. Keliling OPQR. Rumus keliling persegi adalah 4 kali sisi sama dengan 4 dikali sisinya hanya 1 satuan. Berarti 4 dikalikan 1. Hasilnya adalah 4 satuan. Berarti luasnya adalah sisi dikalikan dengan sisi. Luasnya adalah 1 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 1 satuan persegi. Nah, itu untuk menjawab soal-soal yang luas persegi kalian. Jadi caranya tadi perhatikan aja dulu Ibu videonya, kemudian kalian pause, kalian kerjain deh sendiri 1 sampai 4 yang persegi ini ya. Silahkan mencoba ya. Ya, baik. Sekarang kita coba kerjain untuk soal yang segitiganya. Nah, untuk yang segitiganya, karena tidak diketahui berapa sisi yang miringnya, ya, berarti kita tidak bisa mengerjakan kelilingnya. Tidak seperti yang persegi panjang dan persegi ya, jadi kita tidak perlu mengerjakan yang kelilingnya, kita cukup kerjakan yang luasnya aja. Kenapa? Karena sisi miringnya tidak diketahui berapa nilainya. Kalau sisi yang miringnya diketahui nilainya berapa, dan 2 sisi yang lainnya diketahui, kita bisa cari kelilingnya. Karena kan pada dasarnya keliling itu rumusnya hanya penambahan dari semua sisi-sisinya, baik persegi panjang, persegi ya maupun segitiga gitu, itu ditambahin aja sisi-sisinya. Nah, berarti untuk yang materi segitiga ini kita kerjakan luasnya saja ya. Kita namain dulu ya. Ini adalah segitiga IJK, ini segitiga OPQ, ini segitiga LMN, ini segitiga RST, dan ini UVW. Ya, sekarang kita coba dari yang IJK dulu. Luas segitiga IJK. Masih ingat nggak rumus segitiga luasnya? Luas segitiga itu adalah alas dikalikan dengan tinggi dibagi dengan 2. Dimana yang alasnya itu yang di bawah, tingginya itu yang berdiri, sisi yang berdiri ya. Ini adalah alas, kemudian yang berdirinya adalah tingginya. Seperti itu ya. Alas dikalikan dengan tinggi. Kita masukin ya. Alasnya kita hitung 1, 2. Katanya alasnya 2. 2 dikalikan dengan tingginya. Tingginya 1, 2, 3. Berarti 2 dikalikan 3 dibagi dengan 2. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3.
satuan persegi. Nah, ini untuk yang ke-1. Belum dinomorin. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2 ya. Yang nomor 2, LMN. Luas segitiga LMN. Rumusnya sama, alas dikalikan dengan tinggi dibagi 2. Alasnya kita hitung. Alas itu tadi adalah sisi yang tidur ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikalikan dengan tingginya. 1, 2. Tingginya 2 dibagi dengan 2. Hasilnya 5 kali 2 adalah 10. 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5 satuan persegi. Selalu tulis perseginya karena ini kita mencari luas ya. Itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah segitiga OPQ. Luas OPQ punya rumus yang sama. Luas segitiga itu adalah alas dikali dengan tinggi dibagi dengan 2. Alasnya berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, alasnya 4 dikalikan dengan tingginya 1, 2, 3, 4 juga. 4 dikalikan dengan 4 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 adalah 8 satuan persegi. Mudah ya. Sekarang kita lihat untuk segitiga yang keempat. Segitiga yang keempat itu luasnya RST, segitiga RST. Rumusnya alas dikalikan dengan tinggi dibagi dengan 2. Nih sambil kalian hafalin terus ya. Alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Dikalikan dengan tingginya 1, 2, 3. Tingginya 3. 6 dikalikan 3 dibagi 2. 6 kali 3, 18 dibagi 2. Hasilnya 9 satuan persegi. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5 adalah luas segitiga UVW. UVW. Alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Alasnya 5. Ya, nggak terlalu jelas soalnya di sini di Ibu. 5. Tingginya 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga ya. Berarti alasnya 5, kemudian tingginya juga 5. 5 dikali 5 dibagi 2. 25 dibagi 2. Nah, Bu, 25 dibagi 2 gimana? Nah, 25 dibagi 2 itu kalau anak kelas 3 SD udah belajar koma-koma belum? Belum ya? Nah, sekarang Ibu ajarin deh sedikit ya. Kita nulis di sebelah sini cukup kayaknya. Nah, di sini. 25 dibagi 2. Caranya 2 dibagi 2, 1. 1 dikali 2, 2. Kebawahin 5 kan? 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 adalah 2. 2 dikali 2, 4. Ada sisa 1. Nah, kita butuh bantuan 0. Nah, ketika kita membutuhkan bantuan 0, kan ini 0 ini tidak ada di mana-mana. Kita tambahin sendiri. Kita minta bantuan 0 supaya jadi 10. Karena kita butuh bantuan ini, kita tambahin koma di sini. Jadi setiap kali kalian menambahkan 0, ya di pembagian kurung kalian juga tambahkan koma. 10 dibagi dengan 2. Hasilnya 5. 5 dikalikan dengan 2, hasilnya 10. Kan habis. Ya. Jadi jawabannya adalah 12,5
satuan persegi. Nah, jadi dari soal ini Ibu sudah flashback kembali sama kalian bahwa untuk ruas persegi panjang, keliling persegi panjang, luas dan keliling persegi, juga luas segitiga itu sudah pernah Ibu berikan. Kita masuk ke latihan soalnya, ini juga sudah dipelajari. Ibu berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan video ini. Kalau kalian ada yang bingung, kalian boleh menyimaknya beberapa kali. Jadi sama kalian diulang lagi videonya sampai kalian mengerti betul. Juga boleh minta bantuan orang tua kalian untuk mendampingi kalian belajar. Ya. Nah, Ibu mau nambahkan satu ya, karena di sini kan semuanya persegi sama persegi panjang itu ada kelilingnya. Ibu mau kasih contoh satu juga buat keliling segitiga deh, supaya kalian takutnya ada yang lupa. Ibu ingatkan kembali ya. Ibu misalnya bikin segitiga. Nah, segitiga seperti ini. Kemudian Ibu kasih ini misalnya adalah 10 cm, pakai centimeter Ibu ya. Di sini 8 cm, di sini misalnya 13 cm. Nah, yang ditanyakan berapakah kelilingnya? Nah, kelilingnya itu adalah ditambahin semuanya. Sisi 1 ditambah dengan sisi 2 ditambah dengan sisi 3. Jadi sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Kalian bebas mau yang mana duluan, mau yang 8 cm duluan boleh, mau yang 10 cm boleh. Pokoknya semuanya untuk keliling itu tambahin aja semuanya ya. Jadi Ibu misalnya tulis yang 8 cm dulu ya. 8 cm ditambah 10 cm ditambah 13 cm. Hasilnya berarti 18 ditambah dengan 13, hasilnya adalah 31 cm. Nah, ini untuk mengerjakan kelilingnya. Takut lupa ya, jadi Ibu kasih lagi sama kalian. Seperti itu ya, mudah-mudahan kalian ingat. Nah, selanjutnya yang akan Ibu bahas sekarang adalah tadi kan kita sudah belajar tentang luas dan keliling persegi panjang, persegi segitiga. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah simetri lipat sama simetri putar ya. Ibu mulai dari simetri putar dulu ya. Simetri putar itu adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan 1 kali putaran penuh. Nah, jadi kita sekarang akan belajar tentang simetri putar dulu ya. Simetri putar, Ibu ambil contoh misalnya ini sudah ada bingkainya. Ini adalah bangun yang sama, QRST seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu letakkan di sini persis di bingkainya. Ibu tahan pakai ini misalnya. Nah, supaya diam ya. Supaya diam. Nah, sekarang Ibu akan putar ini. Berapa kalikah dia menempati pada bingkainya dengan tepat sampai berada pada posisi yang semula gitu ya. Kita hitung simetri putarnya ada berapa. Kita mulai dari persegi panjang simetri putarnya. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, ini tidak menempati bingkai ya. Ini tidak juga. Nah, ketika di sini ini sudah mengalami 90 derajat putaran atau 1/4 putaran ya. Ini sudah mengalami 1/4 putaran, dia belum berada pada bingkai yang tepat. Kemudian kita putar lagi sampai setengah putaran. Nah, ini adalah setengah putaran. Nah, lihat dia sekarang sudah berada pada
bingkainya, berarti dia sudah berada pada bingkainya sekarang. Nah, sudah ada pada bingkainya, tapi posisinya belum seperti posisi semula. Ini sudah ada satu simetri putar ya, karena dia sudah menempati bingkainya. Kemudian kita putar lagi. Nah, ini sudah kita putar 3/4 kali putaran, tapi dia tidak masuk ke bingkainya. Nah, sekarang kita kembali lagi, ini sudah menjadi satu putaran penuh. Nah, kembali ke posisi yang semula di sini. Nah, berarti untuk simetri putar pada persegi panjang itu terdapat 2 simetri putar ya, yaitu pada putaran yang setengah putaran dan 1 putaran penuh. Berarti terdapat 2 simetri putar gitu ya. Nah, putaran yang tadi Ibu lakukan adalah putaran putaran searah jarum jam. Nah, kalau kayak gini searah jarum jam ya. Apabila ada pertanyaan, apabila suatu bangun diputar berlawanan arah jarum jam, misalnya 90 derajat atau setengah putaran, maka kalian bisa memutarnya ke sebelah sini. Nah, begini. Kemudian misalnya ditanya, di manakah posisi titik S sekarang? Nah, misalnya gitu ya, dapat soal di manakah posisi S sekarang? Posisi S sekarang berada di titik Q, seperti itu. Jadi kalian bisa menjawab seperti itu. Ibu kembalikan seperti ini ya. Misalnya ada soal seperti ini. Bangun persegi panjang QRST akan diputar berlawanan arah jarum jam sebanyak setengah putaran. Di manakah posisi titik T sekarang? Nah, jadi kalian posisinya katanya berlawanan arah jarum jam dan dia setengah putaran katanya. Nah, ini baru seperempat putaran. Kemudian ini setengah putaran. Nah, yang ditanya di mana tadi titik T-nya? Sekarang titik T berada di titik R. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian dapat tugas di sekolah, disuruh menentukan di mana titiknya, kalian cobain praktekin seperti ini ya. Seperti itu. Itu kalau ditanyainnya berlawanan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti kalian ke arah sini. Begitu ya. Kalian ngerti ya? Ini untuk simetri putar pada persegi panjang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk simetri lipat? Simetri lipat itu adalah banyaknya lipatan pada bangun datar. Banyaknya lipatan pada bangun datar ya, yang bisa membagi bangun datar tersebut sehingga setengah bagian dari bangun datar tersebut bisa menutupi setengah bagian yang lain. Jadi Ibu kasih contoh ini ya, ambil contoh ini. Ibu ambil contoh ini, ketika dilipat dia akan menutupi bagian yang sama. Nah, seperti ini. Ini terlipat dengan sempurna. Nih, akan membagi, ketika dilipat akan membagi sama besar ya. Ini ada 1 untuk persegi panjang, 1 lipatan, kemudian ada 2 lipatan. Nih, ada 2 lipatan. Udah, hanya ada 2 lipatan saja. 1, 2. Kalian tidak bisa diagonal. Nah, kalau diagonal kita cobain yang diagonal ya. Ketika diagonal dia tidak menutupi. Tidak tertutup kan? Nah, ini tidak tertutup. Jadi kita bisa simpulkan dari sini simetri lipat untuk persegi panjang ada 2 dan simetri putar ini ada 2 juga tadi ya. Ini untuk persegi panjang, simetri lipat dan simetri putarnya.
Nah, bagaimana dengan persegi? Nah, ini ada persegi ya. Ibu juga sudah buatkan untuk yang persegi. Kena air sedikit. Nah, kita mulai ya. Nah, di sini Ibu sama mau mencari dulu simetri putarnya. Seperti tadi ya, kita cari dulu simetri putarnya. Ini berada di titik yang sama ya. K, L, M, N. Berapakah simetri putarnya? Simetri putar itu ketika kita putar harus menepati pada bingkai. Kita putar searah jarum jam ya. Kita putar searah jarum jam. Nah, oh ini kurang nancep nih, kurang tancap. Nah, ini berada pada bingkai yang sama. Sekarang yang tadinya gini ya, Ibu ulangi ya. Nah, ini asalnya ada pada posisi masing-masing. N ada di N, M ada di M, L ada di L, K ada di K, seperti itu ya. Nah, kita putar, dia akan menempati bingkainya juga masih sama. Menempati bingkai yang sama ya. Posisi sekarang titik K ada di titik M, titik N ada di titik M, titik M ada di titik L, titik L ada di titik K. Seperti itu. Ini adalah satu putaran. Satu putaran menempati bingkai yang sama. Maaf, bukan satu putaran, seperempat putaran. Seperempat putarannya sudah seperempat putaran. Ada satu simetri putarnya. Nah, kemudian sekarang ada dua simetri putarnya. Dia menempati bingkai juga sama. Ya, kemudian ini kita putar juga 3/4 putaran. Nah, dia juga menempati bingkai. Juga menempati bingkainya. Dan ada 4 simetri putar. Dia menempati sampai dia menempati posisi semula. Ya, itu tadi sama penjelasannya seperti yang persegi panjang. Jadi untuk yang persegi ini simetri putarnya ada 4. Simetri putarnya ada 4. Itu kalau kita tadi searah jarum jam, berarti begitu caranya. Sekarang misalnya nih ada pertanyaan di buku kalian. Apabila persegi diputar sebanyak 3/4 putaran, 3/4 putaran. Nah, di sini misalnya persegi KLMN diputar 3/4 putaran searah jarum jam. Di manakah posisi titik K sekarang? Jadi yang ditanya di mana posisi titik K. Kita cari ya. Katanya disuruh 3/4 putaran. 1 dari 4, 2 dari 4, 2/4, 3/4. Nah, yang ditanyain tadi ditanya di manakah titik K sekarang. Jawabannya titik K berada di titik L. Seperti itu. Ya, ngerti ya? Nah, ini untuk simetri putarnya. Sekarang untuk simetri lipatnya sama seperti tadi. Kita sekarang kerjain. Kita coba lipat. Nah, ini lipat. Menutup dengan sempurna. Menutupi sebagiannya yang lain dengan sempurna. 1, 2. Ini juga sempurna, tertutup sempurna. 2, kemudian ke sini juga dia akan menutup dengan sempurna. 3, tertutup sempurna ya. Kemudian 4. Nah, jadi ada 4 simetri lipatnya. Untuk yang persegi berarti simetri lipatnya ada 4 dan simetri putar ada 4 juga. Gitu ya, anak-anak, ngerti ya? Nah, sekarang bagaimana untuk yang segitiga? Nah, kebetulan Ibu mengambilnya segitiga sama kaki. Kalau sama sisi itu akan ada 3 ya. Kalau ini Ibu ambilnya segitiga sama kaki. Kalau sama sisi itu nanti ini Ibu tulis dulu ya. Segitiga
sama kaki. Kita coba putar ya. 1, masih belum. 2, juga belum ya. Nah, ini berarti hanya mempunyai sampai posisi semula ya. Hanya memiliki satu simetri putar. Jadi dia hanya memiliki satu simetri putar. Kita ulangi ya. Nah, kan hanya satu simetri putar aja. Nah, ya hanya terdapat satu sampai kembali ke posisi yang semula. Jadi untuk yang simetri putarnya hanya terdapat satu. Untuk simetri lipatnya, segitiga sama kaki hanya satu juga. Nah, ya hanya satu. Dia menutupi bagian yang lain dengan sempurna, hanya satu aja. Kesini nggak bisa, gitu ya, cuman satu aja. Nah, itu untuk segitiga yang sama kaki. Kalau untuk segitiga yang sama sisi, itu akan simetri lipatnya ada 3, dan simetri putarnya pun ada 3. Seperti itu ya. Nah, demikian materi untuk kelas 3 untuk matematikanya. Jadi matematika pertemuan kali ini adalah tentang bangun datar, luas, keliling dengan simetri lipat dan simetri putarnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian selama belajar di rumah. Belajarnya tetap santai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.